Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Jar Katsuki di segmen Mari Kita Mencaci Kehidupan. Di segmen Mari Kita Mencaci Kehidupan hari ini, kita bakal ngomongin soal flexing. Karena saat ini adalah era flexing. Flexing adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada tindakan menunjukkan atau memamerkan kekayaan, status, prestasi, atau penampilan fisik seseorang dengan cara yang sering dianggap berlebihan atau tidak perlu. Istilah flexing ini sendiri sudah terjadi sejak zaman-zaman dahulu kala, sejak zaman raja-raja. Tetapi istilah flexing ini mulai terkenal di Amerika sejak tahun 2000-an. Kata flexing itu sendiri berasal dari kata flex yang berarti menunjukkan kekuatan atau menunjukkan fisik. Kemudian kata flexing ini berkembang menjadi istilah baru, yaitu istilah memamerkan kekayaan. Dan fenomena inilah yang kita ketemui saat ini di tengah-tengah kita. Fenomena di mana banyak orang yang rela ngutang untuk memamerkan kekayaan, untuk mendapatkan like di media sosial seperti Twitter, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Contohnya, dahulu kala di Eropa ada fenomena di mana orang kalau bergigi hitam, dia itu orang kaya. Karena di Eropa pada zaman itu, siapa yang bisa mengkonsumsi gula hanya orang kaya. Jadi kaum-kaum elit di Eropa saat itu, kalau giginya hitam berarti mereka tuh orang kaya. Jadi sekelompok oknum yang ingin terlihat kaya dan diterima di tengah-tengah masyarakat kaum-kaum kaya ini, dia rela menghitami giginya padahal dia tidak mengkonsumsi gula. Dengan fenomena itu, kita bisa berasumsi bahwa flexing ini bukan sesuatu yang baik. Contohnya, baru-baru ini telah terjadi di tengah-tengah kita di mana seorang anak pejabat yang memamerkan harta orang tua tanpa mengecek dulu apakah harta orang tuanya itu halal atau tidak. Dan akhirnya berakhir imbas buruk untuk dia dan keluarganya. Yang kedua, ada banyak orang yang rela-rela mengantri memamerkan foto iPhone terbaru. Padahal mereka tuh beli ngecer. Ada banyak kok aplikasi di luar sana yang menyediakan layanan di mana kalian bisa membayarnya cicil. Tetapi mereka memamerkannya di sosial media bahwa itu dibeli cash. Itu hati-hati zaman sekarang. Belum tentu barang baru, belum tentu dibeli cash. Belum tentu barang baru itu beneran punyanya dia. Hati-hati kalian terjebak oleh orang-orang seperti itu. Yang kedua, kelihatan traveling sana kemari, padahal itu juga dibayar cicil. Ada juga aplikasinya di mana beberapa platform menyediakan kalian bisa traveling kemana saja asalkan kalian mampu membayar cicilnya. Hati-hati, kebanyakan orang yang menggunakan kata-kata flexing ini, menggunakan fenomena flexing ini, kebanyakan adalah orang-orang yang menggeluti, ya kalau kita sebut zaman sekarang itu seperti money gaming. Lebih tepatnya agar kita tidak terjebak di skema Ponzi. Karena skema Ponzi ini sangat berbahaya sekali. Hati-hatilah di zaman sekarang, terutama di era flexing. Jangan mudah terjebak dengan apapun yang ditawarkan oleh orang-orang di media sosial. Karena flexing itu sangat berbahaya sekali. Sudah banyak sekali contohnya, sudah ada kasusnya juga. Salah satu kasus yang sangat fenomenal di negara kita ini adalah kasus Indra Kents. Di mana dia terlihat kaya, di mana dia beli segala sesuatu dengan murah, padahal itu bukan duitnya dia. Dan akhirnya kita termotivasi ingin menjadi seperti dia, mengikuti bagaimana caranya dia bekerja. Yaitu kita terjebak dalam tren binomo saat itu. Tren di mana dia sebagai afiliatornya, kita mengikuti dia. Dan dia semakin kaya, kita semakin miskin. Karena kita beranggapan apa yang dia lakukan akan berdampak juga positif untuk kita. Lebih tepatnya hati-hati. Karena zaman sekarang zaman flexing. Jangan mudah terjebak dengan kekayaan orang lain. Jangan mudah terjebak dengan cara orang lain memamerkan hartanya. Jangan mudah terjebak dengan cara dia menghasilkan duit. Riset baik-baik dan pikirkan baik-baik. Oke, thinking smart. Semakin kalian bisa mengenali bahwa itu flexing atau tidak, semakin kalian bisa mengenali apakah segala sesuatu yang dia lakukan itu baik atau buruk, maka kalian akan selamat. Sebelum gue tutup, gue punya pandangan. Gue punya kata-kata menarik yang selalu gue amalkan ya. Semakin segala sesuatu yang terlihat sempurna perlu diwaspadai. Oke, gue Jar Katsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.